Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalita Dewi Chandra dengan NIM 205231005 dari program studi Perbankan Syariah kelas 2A. Saya akan menceritakan sedikit kisah tentang Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti ini adalah sebuah kesepakatan besar yang menjadi cikal bakal terbelahnya Pulau Jawa menjadi dua bagian. Perjanjian Giyanti adalah sebuah kesepakatan segitiga politik yang dibuat antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC atau Perserikatan Dagang Hindia Belanda. Perjanjian Giyanti ini dibuat pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian ini, yaitu di Desa Janti yang dalam bahasa Belanda disebut Ianti dan tertulis Giyanti. Perjanjian Giyanti ini dibuat untuk meredam konflik yang terjadi pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Perjanjian Giyanti ini membuat wilayah Jawa dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian timur dan bagian barat. Wilayah Jawa bagian timur dikuasai oleh Sunan Pakubuwana III dan berkedudukan di Surakarta. Sedangkan wilayah Jawa bagian barat dikuasai oleh Pangeran Mangkubumi dan berkedudukan di Yogyakarta. Pada waktu itu, Pangeran Mangkubumi mendapat sebidang tanah dari Pakubuwana III yang menjadi hadiah karena Mangkubumi sudah membantu Pakubuwana III dalam meredam konflik yang terjadi pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Namun, hal itu malah membuat kecemburuan salah seorang pangeran, dan akhirnya salah seorang pangeran tersebut mengadu kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff yang pada saat itu menjadi Gubernur Jenderal di Batavia. Akhirnya Van Imhoff mengeluarkan keputusan bahwa Mangkubumi tidak jadi memiliki tanah tersebut, dan akhirnya Mangkubumi marah dan pergi meninggalkan kota setelah meminta izin kepada Pakubuwana II. Sepeninggal Mangkubumi atau setelah Mangkubumi pergi, terjadilah perang yang sangat besar yang menyebabkan ratusan ribu prajurit Belanda dan Jawa banyak yang tewas. Pada akhirnya, Nicholas Hastings mengambil sikap untuk meredam perang tersebut. Nicholas Hastings melakukan perundingan bersama Mangkubumi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hasil dari perundingan Nicholas Hastings dan Pangeran Mangkubumi adalah Pangeran Mangkubumi mendapatkan kembali wilayahnya. Kesepakatan antara Pangeran Mangkubumi dan juga Nicholas Hastings adalah sebuah perjanjian besar yang diberi nama Perjanjian Giyanti. Dan Perjanjian Giyanti ini yang menjadi cikal bakal atau awal mula terbelahnya Jawa menjadi dua bagian. Hal itu juga menjadi awal mula naik tahtanya Pangeran Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I. Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755. Perjanjian Giyanti membelah wilayah dan kekuasaan Mataram menjadi dua bagian. 1. Kasunanan Surakarta, Raja bergelar Susuhunan Pakubuwana. 2. Kesultanan Yogyakarta, Rajanya bergelar Sultan Hamengkubuwana. Isi Perjanjian Giyanti. 1. Pangeran Mangkubumi mendapat setengah dari wilayah Mataram, diakui sebagai Sultan Hamengkubuwono I dengan hak turun-temurun. 2. Diupayakan kerjasama antara VOC dengan rakyat Kesultanan Yogyakarta. 3. Para bupati dan pepatih dalem bersumpah setia di hadapan VOC. 4.
Sultan tidak berwenang mengangkat atau memberhentikan bupati dan bupati dalam sebelum disetujui oleh VOC. 5. Bupati yang memihak VOC dalam peperangan berhak diampuni Sultan. 6. Sultan tidak berhak menuntut Pulau Madura dan daerah-daerah pesisir kepada VOC, namun VOC akan memberikan ganti rugi Rp10.000 per tahun. 7. Sultan akan memberi bantuan kepada Kasunanan Surakarta sewaktu-waktu jika diperlukan. 8. Sultan harus menjual bahan-bahan makanan kepada VOC dengan harga yang akan disepakati. 9. Sultan berjanji menaati segala macam perjanjian yang pernah diadakan antara penguasa Mataram terdahulu dengan VOC. Dan pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dulu ikut membantu Pangeran Mangkubumi dalam melakukan pemberontakan untuk menuntut penguasaan wilayah, merasa cemburu. Dan akhirnya Pangeran Sambernyawa melakukan pemberontakan. Dalam pemberontakannya itu, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Untuk meredam pemberontakan dari Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said, VOC menandatangani perjanjian Salatiga yang membuat tanah Jawa terbagi lagi. Dengan perjanjian itu, Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian wilayah dari Kasunanan Surakarta. Tapi ternyata setelah perjanjian Salatiga, keterbelahan wilayah Jawa belum berhenti. Pada tahun 1813, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah lagi dengan lahirnya Pakualam. Dengan demikian, wilayah Jawa sekarang terbagi menjadi 4 bagian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.